Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Disilakan duduk. Disilakan puji-pujian dari jemaat Kolom 5. Lain khusus puji-pujian dari Jemaat Kolom 5 diundang untuk tampil ke depan.
Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, jemaat yang kasih Tuhan. Hari ini mulai tadi ibadah subuh, kita memulai kembali sesuatu yang baru. Sebetulnya mau bilang baru sudah lama ya. Kita sudah boleh lagi dapat jadwal puji-pujian sebelum sudah khotbah, dan tinggal kita pilih selain jadwal yang ditentukan, kalau suka mau masuk subuh, pagi atau malam, kecuali kolom yang dijadwalkan. Tentu kita sangat bersyukur kepada Tuhan dan selalu mohon Tuhan berikan hikmat kepada BPMJ, pelayan khusus dan kita semua dalam mengatur setiap peribadatan yang ada. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang ini kalau kita buka Google, mau suka lihat kata-kata bijak, banyak ya yang suka buka dunia media sosial. Seringkali kita ingin mengutip kata bijak tentang gunung, sungai, atau kita mau ambil kata bijak Kristiani, kita tinggal buka Google. Terus yang hobi-hobi kasih di caption Facebook atau di caption Instagram. Banyak, semua sekarang mau buka Google apa semua ada, yang jahat dengan yang buruk juga ada. Anak-anak kita lagi kalau tak salah buka, bahaya lagi ini media sosial. Sebenarnya sudah dikasih Tuhan jauh-jauh sebelumnya dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Amsal ini, kita memperoleh kata-kata bijak. Jadi kalau saya lagi senang sekali buka-buka kata bijak di Google, kalau saya lihat ya sebetulnya kok ada di Alkitab. Cuma kata kalau di caption begitu dong super moi dong, ada DP kata puitis, DP gaya bahasa lebih kekinian. Tapi kalau kita lihat sebenarnya, kita kaji baik-baik, kitab Amsal ini adalah kumpulan kata-kata, perkataan bijak, dua hal yang menjadi inti dalam kitab Amsal ini. Setiap orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menganugerahkan kepadanya kebijakan, hikmat. Hikmat di sini dalam arti saya mau ambil keputusan bagaimana ya, yang benar, baik dan tepat. Bila kita bersandarkan firman Tuhan, maka kita tidak salah jalan. Dan dalam kitab Amsal mengatakan sebaliknya, kalau kita tidak bersandar pada hikmat Tuhan, firman Tuhan, kita akan sesat atau salah jalan. Itu dua hal yang inti kalau kita baca kitab Amsal ini, itu dua hal DP inti. Sehingga ada salah satu sekolah Kristen di Manado, DP moto selalu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sekolah Ebenezer. Dan kita lihat itu memang diambil di Alkitab. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dalam bagian Alkitab ini hanya salah satu dari sekian banyak hikmat yang kebanyakan ditulis oleh Raja Salomo, tapi ada juga oleh orang-orang bijak pada waktu yang lalu. Khususnya Amsal 2 ayat 1 sampai 22 ini mau membicarakan pertama bagaimana kita menyimpan perintah Tuhan. Hanya dengan menyimpan firman Allah di dalam pikiran kita, dimulai dengan telinga mendengar, maka kita akan belajar untuk hidup dengan bijaksana dan benar dalam hubungan kita kepada Allah. Kita dapat mengalahkan dosa dengan perintah-perintah Allah di dalam hati kita, dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Sebab itu dikatakan, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Selanjutnya Tuhan akan memberikan hikmat dalam ayat 6. Jadi saudara, di sini kita lihat ini orang bijak ini dia pakai organ-organ tubuh, misalnya telinga dan hati, dipakai oleh Tuhan untuk diarahkan oleh firman Tuhan. Sama dengan orang waktu masih kecil, seringkali orang tua bilang ini pakai telinga kok badai yang ngarep mama, badai yang ngarep papa. Semua itu orang tua kita itu terinspirasi dari orang tua sebelumnya, opa atau dan seterusnya. Mereka tahu bahwa dalam Amsal bilang mesti dia pakai telinga. Semua organ tubuh kita, telinga, mata, hati, diarahkan untuk mengikuti firman Tuhan. Dan hal kedua ialah kita harus selalu berseru kepada pengertian. Ayat 3,
Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Mempelajari firman Allah harus disertai dengan doa yang sungguh. Berseru memohon hikmat dan pengertian. Belajar saja mungkin menjadikan kita pandai. Contohnya, orang belajar teologi, dia menjadi sarjana teologi atau doktor teologi. Tapi itu tidak menjamin saudara dikasih Tuhan. Tetapi berdoa bersama walaupun kita tidak kuliah teologi ya. Seperti saya lihat di kampung-kampung zaman-zaman dulu, Kang. Tuh ketua-ketua jemaat kan bukan pendeta, karena zaman dulu masih sedikit sarjana teologi. Tapi kenapa ada papi PKK dulu di Mopolo bisa jadi ketua jemaat, memimpin ibadah fasih, padahal mungkin nak sampai ya sekolah rakyat so dulu, pokoknya nak sama orang sekolah sampai mau kuliah S2 S3 enggak. Tapi kenapa mereka bisa berkhotbah penuh dengan kebijakan? Kenapa jemaat bisa menjadi dewasa iman? Semua itu karena takut akan Tuhan. Doa dan belajar firman mengizinkan Roh Kudus mengambil penyataan itu dan mengubah kita menjadi orang rohani, sehingga kata-kata indah, kata-kata bijak bukan sekedar rangkaian kata yang indah, tapi mengubah kehidupan kita. Khususnya bagian Alkitab ini, saudara, karakter Kristiani itu harus diwarnai dengan ayat 9. Kebenaran, keadilan, kejujuran. Ayat 11, kebijaksanaan, kepandaian. Jadi nilai-nilai Kristiani ini sampai saat ini masih relevan, bukan? Bagaimana kalau mau kerja kontor tidak jujur? Kerja apa orang kerja di kantor mencuri uang. Kejujuran masih sampai saat ini dibutuhkan. Bahkan ada di sini keadilan ayat 8, ayat 9, keadilan. Kebenaran, apalagi kebenaran, saudara, tentu itu harus kita tegakkan. Kalau kita mendengar berita-berita, orang bercerita, kita lihat dulu nilai secara objektif. Betul enggak ini pendapat tentang si A? Kita harus lihat. Sedangkan di pengadilan saja perlu saksi-saksi. Kalau kita masuk dalam pengadilan, saksi banyak sekali, lama sekali DP waktu. Kalau dalam kehidupan berjemaat, kita sebagai dewasa yang iman, kalau dengar sesuatu tentang suatu berita, kita kaji dulu, betul enggak? Kalau ada tuduhan si A begini, kita teliti dulu, ada bukti enggak? Ada saksi enggak? Itu yang dimaksudkan dengan kebenaran yang harus kita tegakkan juga dalam kehidupan pelayanan. Tentu juga keadilan, jangan bilang begini, aduh siapa tuh pendeta suka pimpin di sini. Teliti dulu siapa lebih dulu hubungi. Karena kalau dalam pelayanan tuh orang kok begini di Jemaat Manibang, setelah 4 tahun 3 bulan kita di sini, puji Tuhan di sini teratur sekali. Minggu ini di kolom ini, minggu depan kolom ini. Jadi saya kalau lihat minggu depan kolom 19, tanya dulu Pak Pelsus. Prioritas pelayanan kolom 19 apa semua misalnya. Di luar itu kalau kolom-kolom lain panggil, ya iya, itu kan tidak menolak. Tapi jangan bilang begini, oh pendeta kok suka di kolom ini karena ini. Itu saya kira kita harus melihat secara objektif. Pelayanan itu perlu keadilan, memang betul. Pendeta itu Tuhan marah sekali kalau pendeta pilih-pilih bulu. Dan saya yakin juga selama ini Jemaat Manibang semua pendeta bisa melayani Kang jemaat, atau ada kita Tuhanlah yang bisa menghakimi apakah seorang hamba Tuhan itu adil atau tidak. Tapi sejauh firman Tuhan, keadilan itu mesti pertama-tama ditegakkan oleh para pendeta, dan juga di keluarga juga kan tidak mungkin Tuhan cuma sayang tuh anak yang kita sayang kok tuh anak ini soalnya dia sakit-sakit. Nak mungkin mau yang sehat yang sakit tuh orang sayang, kita sayang soalnya cuma dia tuh anak laki-laki, tapi susah leda apa sama dia untuk anda tolak sama tuh anak perempuan. Jadi dan kali kan penolakan sudah dari kandungan, anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, ketiga semakin duh kayak pelek keluar laki-laki. Jadi dari lahir dari kandungan so tolak, tidak adil. Jadi Tuhan kasih hikmat, tidak mudah saudara, tapi dengan hikmat Tuhan bisa ambil keputusan. Yang dimaksud keputusan etis, kita belajar etika, ada etika profesi. Saya tahu kalau di dunia kedokteran, orang etika profesi. Sedangkan cuma adik dokter, rasa dokter sunya mau ambil akang doi.
Lengkap itu Son Jamal, nak usah jutek mengaku kakak adik supaya tukang lain enak lekonya mau bayar pak dokter tuh. Tapi dong ikatan, sumpah kedokteran, etika itu semua kebijakan yang Tuhan berikan, kasih semua. Yang saya yakin kalau tukang bisa lakukan, tukang bisa berhasil di pekerjaan. Pekerjaan kita masing-masing membutuhkan hikmat. Kadang-kadang bos perintah, tukang hati begini, Tuhan, ini sudah sesuai dengan firman ini, bos sudah perintah ini, so salah ini, so rekayasa ini, so hal-hal yang, dan kita itu hati kita, Roh Kudus menghakimi kita, hati nurani kita menghakimi, so salah, bos ada perintah itu salah, kamu orang Kristen. Nah di situ kita minta, Tuhan, saya mau ambil keputusan yang bagaimana. Demikian juga anak-anak muda, demikian selagi masih studi jujur-jujur, jangan usah jebak speak, nak usah karena mau dapat nilai tinggi, IP tertinggi, mencari dengan cara halal, cari muka pak dosen, cari muka pak guru, biasa saja dalam hidup ini. Orang yang juga secara intelektual kan ada ketuk masing-masing IQ yang tinggi, rendah, jangan pikir yang rendah itu nak berhasil. Justru saya lihat banyak teman-teman saya di kelas ketuk biasa-biasa waktu di kuliah teologi, mak dorang di jemaat dompet pelayanan bagus. Karena kepandaian penting, tapi itu bukan yang utama. Dalam hidup kita sesuai hikmat takut akan Tuhan membuat kita rendah hati terhadap sesama. Kerendahan hati adalah kunci juga kesuksesan. Itu ada juga dalam kitab Amsal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Diundang kembali Jemaat Kolom 5 untuk membawakan puji-pujian di depan. Puji Tuhan, dua lagu ini adalah lagu pilihan. Pilih, kita sudah ditebus atau kita harus mau berita. Pilih di antara dua lagu itu menjadi lagu pilihan dalam lomba paduan suara antar kolom. So ada di, sudah ada kan di SOP-nya, juknisnya. Jadi sebagai contoh begitu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita.
ke meja persembahan sesuai dengan yang sudah diatur dan dijelaskan dalam warta jemaat dan juga yang dijelaskan oleh pelayan khusus bagaimana teknis memberikan persembahan. Kidung Jemaat 367. Padamu ku
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan menyalimpah terima kasih kepadamu Tuhan atas segala kasih, karunia, bahkan berkat-berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan, baik itu ya Tuhan melalui pundi-pundi, kotak, dan juga sampul syukur hari ulang tahun kelahiran, sampul syukur hari ulang tahun pernikahan, dan sampul persembahan syukur bulanan tetap keluarga, dan juga sampul-sampul syukur lainnya atas berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Engkau Bapa akan memberkati persembahan kami ini, agar supaya Tuhan boleh digunakan dengan baik dan dapat digunakan juga untuk pelayanan di jemaat-Mu, bahkan di gereja kami, dan juga ya Tuhan juga untuk kami semua jemaat El Manibang. Terima kasih banyak ya Tuhan, diberkatilah kami semua, bahkan Tuhan selalu mengembalikan berkat-berkat melimpah di dalam kehidupan kami, dan juga di lewat pekerjaan dan juga tugas dan usaha kami, apapun Tuhan profesi kami, diberkatilah kami semua. Inilah doa permohonan bahkan ungkapan syukur kami yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa umum diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang indah, persekutuan jemaat Gemim El Manibang. Kami yakin dan percaya Engkau yang telah memanggil kami datang ke tempat ini, dan Engkau dengan anugerah hikmat-Mu akan mencurahkan hikmat kepada kami semua, sehingga kami akan menjadi jemaat pelayan-pelayan yang takut akan Tuhan dan selalu memohon dalam doa kiranya hikmat Tuhan menyertai kehidupan kami dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan pribadi kami. Tuhan, saat ini kami bersyukur bersama-sama kiranya Tuhan juga menganugerahkan kesehatan dan kekuatan kepada semua jemaat Gemim El Manibang, baik yang hadir pada saat ini maupun yang sudah beribadah subuh dan akan beribadah malam. Semuanya diberkati dengan hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Bahkan Tuhan buat semua pelayan khusus, para diaken, para penatua, para pendeta yang Engkau telah panggil, Engkau telah urapi melayani pekerjaan-Mu yang kudus. Anugerahkan kepada kami semangat dan sukacita serta hikmat dalam melayani. Demikian juga semangat, sukacita, dan hikmat Tuhan menyertai UPK, urusan pelayanan kategorial dari kolom 1 sampai 23, tim doa, Komisi Pelayanan Lansia, Komisi Pengawas Perbendaharaan Jemaat, panitia pembangunan aula serbaguna, vikaris pendeta, koster pegawai, wakil, dan juga Tuhan Panji Yosua yang selama ini juga selalu melayani dengan tugas yang telah diberikan kepada Panji Yosua. Diberkatilah oleh Tuhan. Kami juga dalam doa ini mengucap syukur bersama-sama dengan penanggung jawab ibadah yang sudah melayani bersama dengan kami pagi ini, Penatua Ferry Christian Tarore, pelaksana pelayan khusus dan jemaat kolom 5, penyambut pengatur jemaat pelayan khusus kolom 5, juga jemaat kolom 5 yang sudah membawa puji-pujian. Kami bersyukur bersama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Buat operator LCD, Gabriel Lumangkun dan tim 2, organis,
Saudara On Tempodung dan Prokantor Ibu Junital Tempodung Lumintang yang sudah juga bersama-sama dalam pelayanan pada saat ini, diberkatilah oleh Tuhan. Dalam doa ini Tuhan kami mengucap syukur juga Tuhan, di mana Tuhan menganugerahkan ketambahan umur pada hari ini bagi Bapak Martin Rondo merayakan ulang tahun ke-71 Jemaat Kolom 3, Stephen Rompas merayakan ulang tahun ke-36 Jemaat Kolom 15, Ibu Meike Raung Makarendes merayakan ulang tahun juga di Kolom 17. Tuhan memberkati yang bersuka cita karena ketambahan umur, di mana pada hari ini Ibu Meike merayakan ulang tahun ke-53. Ajarlah mereka menghitung hari-hari sedemikian hingga beroleh hati yang bijaksana. Dalam doa ini juga kami mendoakan bagi jemaat yang berada dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik dalam tahap pemulihan atau sementara dirawat. Bapak Noldi Juangkai, Saudara Kristo Rindo yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Sentra Medika, Ibu Joke Lewan Merentek dalam tahap pemulihan, Bapak Hendrik Raum dalam tahap pemulihan, Ibu Maria Tuo dalam perawatan rawat jalan juga, Bapak Vencerares yang juga semakin dipulihkan. Dan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu nama-namanya. Kami yakin Tuhan Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau kiranya menjamah di dalam nama Tuhan Yesus saudara-saudara kami yang sakit, jemaat kami yang sakit. Demikian kami yang hadir saat ini, mungkin secara fisik kami tidak sakit, tapi kami tertekan dengan berbagai macam pergumulan hidup. Jiwa kami seringkali mengalami pergumulan, stres ataupun depresi yang kami alami. Hanya Engkau yang tahu isi hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang dapat menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau penyembuh yang ajaib. Maka kami mohon kuasa Tuhan nyatakan, bukan hanya tubuh fisik, tapi psikis, jiwa yang sakit, kehidupan spiritual, kerohanian yang seringkali mengalami kebimbangan. Di sanalah kami mohon Tuhan, Engkau hadir menyembuhkan secara holistik, seutuhnya. Tuhan tolonglah supaya kami sebagai pelayan khusus dan jemaat sehat, tubuh, jiwa dan roh kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan memberikan jabatan, kiranya kami melaksanakan jabatan itu yang sebagai kepercayaan-Mu untuk benar-benar melayani masyarakat. Tuhan berikan kemampuan kami untuk melaksanakan. Walaupun kami tidak memiliki jabatan, tapi kiranya kami boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin, penuh tanggung jawab. Di sanalah Tuhan kami mengabarkan Injil kabar baik melalui tindakan. Tuhan Engkau memberkati juga kami yang masih studi, baik yang sudah berumah tangga yang masih melanjutkan studi, ataupun anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami yang sementara studi baik di Manado maupun di luar Manado. Mari Tuhan tolong supaya mereka boleh belajar dengan tekun, dengan hikmat Tuhan. Mereka bukan hanya mendapatkan kepandaian secara intelektual, tapi juga Tuhan anak-anak kami generasi muda cerdas secara spiritual, sosial, emosi, mental secara utuh Tuhan, sehingga dapat mengarungi kehidupan ini yang penuh dengan tantangan, godaan dan ancaman, tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam doa ini Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk rencana baptisan adik Yeremia Ayawaila pada minggu yang akan datang, untuk rencana nikah Saudara Ranger Louis dan Saudari Dr. Karina Soekarno, untuk rencana ibadah wisata lansia besok, dan juga kami berdoa untuk rencana kegiatan jemaat pada bulan depan akan dilaksanakan lomba paduan suara, satu suara di antar kolom. Tuhan berkati Komisi Kesenian yang juga menangani hal itu, dan semua program jemaat. Dan kami juga turut berduka cita bersama-sama dengan keluarga
keluarga yang berduka cita, kami berdoa bersama kiranya kekuatan dan penghiburan selalu menjadi bagian keluarga Rumimpunu Lintang atas meninggalnya orang tua almarhum Bapak Yuri Rumimpunu di Desa Lumpias di Membe dan telah dimakamkan. Dan kami juga turut berduka cita bersama-sama beri kekuatan dan penghiburan juga bagi keluarga Lele Siu atas meninggalnya almarhum Bapak Netanel Lele di Desa Pinamorongan, Kecamatan Tareran, yang juga nanti akan dimakamkan besok. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka cita. Kami bersyafaat bagi janda-janda, duda-duda, anak yatim piatu, orang tua lanjut usia. Engkau ya Yesus kawan yang sejati, kami yakin selalu menemani kehidupan mereka bersama-sama dengan keluarga dan jemaat yang selalu memberikan kasih dan perhatian. Mereka tidak pernah merasa sendirian karena kasih selalu menyertai dan melingkupi kehidupan mereka. Kami juga mendoakan untuk pemerintah kami termasuk ketua-ketua lingkungan diberkati oleh Tuhan dengan dipenuhi segala kebutuhan jasmani dan rohani mereka dan boleh melayani dengan penuh keadilan, kebenaran, kejujuran. Tuhan anugerahkan kepada pemerintah kami, bahkan bagi penegak hukum, supaya dapat menegakkan hukum dengan adil, seadil-adilnya kepada masyarakat. Demikian juga Tuhan TNI, aparat keamanan, Tuhan memberi hikmat Tuhan dalam mengamankan negara yang kami cintai ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, perjalanan kami sepanjang minggu yang berjalan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh pengasihan. Perjalanan kehidupan kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, doa yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Bila kehendak-mu bumi berilah kami pada makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kaulah yang kerja kuasa dan kemuliaan sampai selama. Warta nikah. Saya akan bacakan warta nikah. Diundang bagi Ranger Louis dan Karina Janeta Soekarno untuk tampil ke depan jika hadir pada saat ini. Daftar untuk pengumuman hari ini Selasa 26 April tahun 2022 di Manado. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat penyelenggaraan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Minggu 22 Mei 2022 jam 14.00 WITA, tempat Kapel Novotel bermaksud hendak melangsungkan perkawinan Ranger Louis, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan dokter, tempat kediaman Kelurahan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Jeffrey Herman Lexi Lombogia, umur 54 tahun, agama Kristen, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman Kelurahan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan Juliana Londa, umur 50 tahun, agama Kristen, pekerjaan MRT, tempat kediaman Kelurahan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan Karina Janeta Soekarno, umur 26 tahun, agama Kristen, pekerjaan dokter, tempat kediaman Kelurahan Malaleng 2, Lingkungan 2, dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Soekarno almarhum. Dan
Dr. Joyce Nancy Ansya Engka, umur 58 tahun, agama Kristen, pekerjaan dosen, tempat kediaman Kelurahan Malaleng 2, Lingkungan 2. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Julius Dolphy Ohlers SH. Demikian, silakan duduk. Demikian pembacaan warta nikah. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang kita semua untuk berdiri dan kita nyanyikan Kidung Jemaat 249. Jemaat yang saya kasihi, sampaikan salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena atas kasih dan tuntunan Tuhan, ibadah kita boleh berjalan dengan baik, lancar, dan telah selesai. Karena itu atas nama Badan Pekerja menyampaikan terima kasih pertama kepada Kadim Ibu Pendeta Mariana Poluan Tampema MTH yang berkenan telah memimpin ibadah. Kami sampaikan terima kasih juga kepada semua yang terlibat di dalam penyelenggaraan ini, pianis, prokantor, operator LCD, kolom pelaksana, bahkan Panji Yosua yang turut mengamankan. Atas nama Badan Pekerja menyampaikan terima kasih, dan juga seluruh jemaat yang hadir beribadah di rumah gereja maupun yang mengikuti live streaming dan YouTube. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIP El Manibang menyampaikan banyak terima kasih. Tuhan kiranya terus melindungi dan memberkati orang semua. Shalom, selamat pagi.